Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imzardar Al-Fadri, NPM 2051-110, Prodi Informatika, mata kuliah praktik pemrograman berbasis objek yang dibimbing oleh Bapak Ari Setiaputra. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengenalan penggunaan NetBeans dan juga coding serta contoh-contoh sederhana. Langsung saja, yang pertama kita akan membuat project. Kita klik file, new project, lalu kita pilih Java Application, next. Pada project name kita akan beri nama program sederhana. Nah, penamaan di sini tidak bisa menggunakan spasi. Lalu kita unchecklist pada create main class-nya, kita finish. Lalu yang harus kita buat untuk membuat programnya, yaitu kita membutuhkan sebuah frame. Di sini untuk membuat frame kita klik kanan pada judul project, kita new, lalu kita pilih gframe from. Pada class name kita akan memberi nama hello world. Dan package-nya adalah kita akan memberi nama latihan 1. Kita finish. Nah, pada umumnya NetBeans sudah menyediakan source code ya. Dan ini source code-nya dan ini tidak perlu dihapus. Kembali ke desain. Nah, kita akan membutuhkan palette. Palette itu semacam toolbox yang digunakan untuk mendesain sebuah program. Nah, ini adalah palette. Lembar kerja ini namanya adalah frame. Frame itu seperti kanvas kalau pelukis. Nah, di sini kita dapat mendesain bentuk apa saja menyesuaikan kaidah yang ada di bahasa pemrograman Java kita. Kemudian di frame itu ada yang namanya properties. Properties adalah atribut yang ada di dalam sebuah komponen toolbox atau palette. Nah, di sini kita bisa mengubah title-nya. Kita ubah menjadi program Hello World. Nah, itu contoh penggunaan properties. Lalu kita akan membuat program Hello World-nya. Kita akan membutuhkan panel. Kita klik panel, lalu kita taruh di sini. Kita sesuaikan saja ukurannya yang kita butuhkan. Lalu kita bisa mengubah warnanya di sini pada properties. Nah, kita ubah saja di background. Nah, kita pilih saja warna yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna biru. Lalu kita juga membutuhkan label. Kita klik label, kita taruh di sini. Dan kita edit text menjadi nama data. Kita ubah hurufnya menjadi bold dan ukuran 14.
maaf, kita ubah lagi di sini. Jadi nama data. Lalu kita akan merubah foregroundnya jadi putih. Lalu kita membutuhkan sebuah text field. Text field ini berfungsi untuk menampilkan data yang akan kita buat nanti, atau akan menampilkan kata hello world. Nah, di sini kita edit text, kita hapus saja karena itu akan muncul juga saat kita menginputkan data yang kita buat nanti. Lalu kita ubah variable name-nya. Variable name ini berfungsi untuk memanggil pada source code-nya nanti. Kita ubah menjadi txt data. Lalu kita juga butuh button. Di sini kita akan membuat 3 button. Kita buat dulu button 1, button 2, dan button 3. Nah, button pertama kita akan memberi namanya display data. Button kedua kita akan memberi nama delete. Dan button ketiga kita akan memberi nama exit. Lalu kita ubah variabel masing-masing button. Kita ubah yang pertama menjadi button display. Dan yang kedua menjadi btn delete. Dan ketiga kita akan merubah menjadi btn exit. Nah, karena display data ini kita gunakan untuk menginput datanya, maka kita akan menuliskan kode yang ada pada display data ini. Dengan cara kita klik kanan pada display data, ke menu event, lalu action perform. Nah, kita scroll saja di sini. Kita perhatikan kursor kita berada di sini. Nah, itu kita enter saja ya. Berarti kita harus menuliskan kodenya itu di sini, tidak lebih dari kurung kurawal ini. 2 kurung kurawal ini. Lalu untuk menampilkan kata hello world itu kita bisa menggunakan kode seperti ini. Kita yang pertama harus memanggil variabel dari text field yang sudah kita buat tadi, yaitu txt data. Dan kita akan menggunakan setText. Ini berfungsi untuk menempatkan kata. Nanti kita juga akan membuat contoh menggunakan getText. Nah, kita akan menggunakan setText. Nah, di sini akan muncul dalam kurung. Di dalam kurung ini kita akan menuliskan kata yang ingin kita munculkan, yaitu hello world.
Karena tipe data di sini yang kita gunakan itu string, maka di sini kita bisa menggunakan spasi. Oke, kita langsung lanjut ke button delete. Nah, delete di sini berfungsi untuk menghapus data yang muncul di text field nanti. Kita klik kanan pada button delete, kita ke event, action perform. Nah, kita perhatikan kursornya ada di sini, kita enter. Nah, untuk menghapus data yang ada di text field, itu bisa juga menggunakan kode yang seperti memunculkan data tadi. Bedanya, kita hanya ada di dalam kurungnya. Pertama kita tulis dulu variabel text fieldnya, lalu set text, text data.set text, lalu dalam kurung. Nah, di sini kita isikan saja putih. Lalu kita kembali lagi ke desain. Nah, kita lanjut ke tombol exit. Ke event, action perform. Nah, untuk exit kita bisa menggunakan system dot exit. Nah, ini kita 0. Kita isikan 0. Oke, langsung saja kita run programnya. Latihan 1 hello world. Nah, di sini kita klik display data dan akan muncul tulisan hello world. Kita delete, tulisannya hilang, dan exit, programnya keluar. Sekian contoh untuk penulisan hello world, memunculkan tulisan hello world. Selanjutnya kita akan membuat contoh penjumlahan. Nah, yang pertama kita akan membuat ulang frame-nya. Kita klik kanan di judul project, new keyframe from. Nah, di sini kita akan menuliskan nama pertambahan. Dan package-nya latihan 1. Finish. Lalu kita akan membutuhkan sebuah panel. Kita sesuaikan saja ukurannya. Nah, panelnya ini kita bisa rubah warnanya. Kita bisa menggunakan abu-abu gelap di sini. Nah, lalu kita membutuhkan label. Di sini label pertama kita akan kita ubah namanya menjadi masukkan angka pertama. Nah, di sini kita bisa ubah ukuran font dan warnanya.
itu dia, masukkan angka pertama. Lalu kita juga membutuhkan text field untuk menangkap datanya. Kita klik text field, kita tempatkan di sini. Nah, lalu kita edit teksnya, kita hapus, dan kita ubah variabel name-nya menjadi txt angka 1. Nah, kemudahan yang ada di Java NetBeans ini, kita bisa mengcopy label dan text field ini. Caranya kita klik, masukkan angka pertama, lalu shift, lalu klik text field-nya, lalu kita klik kanan, copy. Lalu kita klik panel kita, lalu paste. Nah, di sini akan muncul. Nah, lalu kita ubah saja namanya menjadi masukkan angka kedua. Dan variabel name-nya di sini otomatis menjadi txt angka 2. Lalu selain itu kita juga membutuhkan untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita copy saja lagi. Lalu kita klik panelnya, klik kanan, paste. Di sini kita ubah namanya menjadi hasil. Nah, variabelnya kita rubah menjadi txt hasil. Ya, txt hasil. Oke, lalu kita juga membutuhkan 3 button. Seperti tadi. Kita tempatkan di sini. Nah, di sini kita rubah saja namanya menjadi button hitung. Hitung ini menjadi hapus, dan ini kita rubah menjadi keluar. Lalu kita rubah variabel name-nya menjadi btn hitung. Oke. Lalu kita rubah lagi variabel pada button hapus menjadi btn hapus, dan button keluar menjadi btn keluar. Nah, seperti tadi kita menempatkan source code-nya pada masing-masing button ini. Karena kita akan menempatkan source code hitung, maka kita klik kanan pada button hitung, lalu ke event, action perform. Nah, kita scroll saja di sini. Kita lihat kursor kita berada di sini. Lalu kita enter saja. Nah, untuk button hitung kita akan menggunakan tipe data double.
Maka dari itu kita akan menuliskan di sini double angka 1, koma angka 2 dan hasil. Lalu kita membuat pernyataannya, yaitu angka 1 sama dengan double dot parse double. Nah, pada dalam kurung ini kita tuliskan variabel dari text field yang sudah kita buat tadi, yaitu txt angka 1. Dan kita menggunakan getText. Karena di sini kita akan mengambil data yang diinputkan pada text field tersebut. Lalu angka 2. Di sini kita bisa copy paste saja ya. Hanya saja kita ubah di sini teksnya angka 2 dan di sini angka 2. Lalu kita juga menuliskan hasilnya. Hasil sama dengan angka 1, angka 1 ditambah angka 2. Nah, di sini juga kita harus menempatkan hasil dari penjumlahan ini ke text field. Bisa dengan kode seperti ini. Txt hasil txt hasil set text, karena kita akan menempatkan hasil dari penjumlahan ini ke text field-nya. Set text dalam kurung string value string dot ya, kita pakai string value of, lalu hasil. Atau juga bisa menggunakan kode seperti ini. Txt hasil dot set text karena kita menggunakan double, kita tuliskan saja petik 2 lalu hasil. Nah, kita akan coba nanti kita buat dulu menjadi komen.
Nah, coba kita jalankan filenya. Nah, kita pertambahan Java, lalu run file. Nah, di sini kita masukkan 12, masukkan angka kedua 12, lalu kita hitung. Nah, di sini muncul hasil dari penjumlahannya. Nah, lalu kita coba menggunakan kode yang satunya. Kita aktifkan di sini, lalu kita mengaktifkan kode yang pertama. Lalu kita run file. Kita tuliskan 13, lalu hitung. Nah, di sini akan tampil juga hasil penjumlahannya. Di sini hasilnya sama saja, tergantung kita ingin menggunakan yang mana. Nah, selanjutnya kita kembali ke desain, lalu kita membuat dari tombol hapus ini. Kita ke event, action perform, lalu kita scroll ke atas. Lalu untuk hapus, seperti tadi sama saja. Kita hanya perlu menuliskan txt angka 1 dot set text Nah, ini kita kosongkan saja karena kita akan menghapus. Nah, di sini untuk text field kedua kita copy paste saja, lalu ubah namanya txt angka 2. Dan begitu juga untuk hasil. Txt hasil. Dan kita akan menambahkan juga txt angka 1 dot request focus. Nah, ini berguna untuk mengembalikan kursor ke kolom angka 1. Kita kembali lagi ke desain, lalu kita membuat kode untuk tombol keluar. Action perform. Kita enter saja di sini. Seperti tadi, kalau untuk keluar kita hanya menuliskan system .exit. Lalu variabelnya 0. Nah, coba kita running programnya. Kita tuliskan di sini 25. Kita hitung. Keluar hasilnya, kita hapus. Oh, maaf. Di sini masih ada kesalahan. Kita lihat kesalahannya ada di txt hasil ya. Dan di sini ternyata pakai huruf besar. Sudah.
Coba kita jalankan lagi. 25, 25, hitung, kita hapus, hilang, dan kursornya kembali ke text field pertama. Lalu kita klik keluar, kita akan keluar ke programnya. Nah, mungkin itu saja. Di sini juga kita akan membuat menggunakan tipe data integer ya. Tidak jauh berbeda. Hanya saja kita akan menggunakan tipe data integer. Apa tuh? Tugas apa main? Lagi rekam, Pak. Lagi rekam. Rekam apa? Bentar ya, Pak. Lagi rekam, Pak. Di sini kita matikan saja dulu. Lalu kita tuliskan tipe data yang ingin kita gunakan. Integer. Satu integer. Nah, di sini bedanya hanya di parse integer. Integer dot parse integer. Nah, bedanya hanya di sini. Lalu kita copy saja. Nah, seperti ini kalau menggunakan tipe data integer. Lalu kita coba running. Sama saja di sini. Hanya saja tidak ada koma di belakang angkanya. Dan perbedaan dari integer, kita tidak bisa menggunakan koma untuk menghitung datanya. Di sini langsung error ya, karena tidak sesuai. Ini dia langsung error dan tidak mengeluarkan hasil. Sekian contoh yang bisa saya sampaikan. Bila ada
kekurangannya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.